Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja-pujanya saya bukan kepada seorang mahasiswa, bukan juga kepada seorang pemuda yang tampannya tiada tara, tetapi pujanya saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujinya saya bukan kepada seorang pemudi, bukan juga kepada seorang mahasiswi yang cantiknya bagaikan bidadari, tetapi pujinya saya kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada seorang promotor yang tidak pernah naik motor, kepada seorang proklamasi yang tidak memakai dasi, kepada seseorang yang punya pangkat Rasulullah dan bertetekan Habibullah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asif Maulana Muhammad. Saya dari Prodi PAIB. Dalam video ini, bukan saya mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi saya ingin sedikit berbincang tentang islamisasi ilmu pengetahuan bersama teman-teman yang ada di sini. Baik, yang pertama, pengertian islamisasi menurut para ahli. Menurut Al-Faruqi dalam bukunya Budi Hadrianto menyebutkan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of Knowledge merupakan usaha untuk mengacukan kembali ilmu, yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi, menilai kembali tujuan dan melakukan secara sistematis untuk memperkaya visi dan perjuangan Islam. Dan islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Atas yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultur nasional yang bertentangan dengan Islam, dan dalam belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa, juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya, sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya. Baik teman-teman, selanjutnya adalah tujuan islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu modern, dan yang kedua, penguasaan khasanah warisan Islam, yang ketiga, membangun relevansi Islam, dan yang keempat, memadukan nilai Islam secara modern dan pemikiran Islam ke jalan yang lebih baik. Nah teman-teman, yang selanjutnya adalah langkah-langkah islamisasi menurut Al-Faruqi, yaitu keesaan Allah. Semua kejadian dari sebuah peristiwa terjadi karena keesaan Allah. Dan selanjutnya, kesatuan alam semesta. Alam semesta mempengaruhi proses islamisasi. Nah, yang selanjutnya juga kebenaran dan kesatuan. Keterkaitan antara keduanya sangat penting. Nah, yang selanjutnya pengaruh gagasan islamisasi ilmu pengetahuan. Pengaruh Islam di bidang pendidikan di Nusantara, khususnya Indonesia, yaitu munculnya pengajian di langgar atau masjid sebagai sarana pendidikan, munculnya pondok-pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diasuh oleh kiai. Nah teman-teman, selanjutnya adalah dampak islamisasi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, melalui islamisasi ilmu pengetahuan, umat Islam akan terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya. Proses islamisasi dan penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, serta seni dan budaya.
Proses Islamisasi dilakukan oleh para musafir kaum pengembara yang datang ke kepulauan Indonesia. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya adalah Islamisasi ilmu pengetahuan perlu ditindaklanjuti karena sesuai dengan konsep, prinsip metodologi yang jelas, yaitu berlandaskan ketauhidan dan keimanan serta memiliki rencana kerja, mengingat keterpurukan dunia Islam saat ini di tingkat yang paling parah, sehingga perlu adanya pembaharuan. Salah satu adalah di bidang pendidikan, di mana pendidikan kita harus diarahkan pada keimanan yang merupakan core dari gagasan tersebut yang menyebutkan 5 kesatuan, yaitu kesatuan Tuhan, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, kesatuan kehidupan, dan kesatuan kemanusiaan. Baik teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Laisal pirok lil pirok walakinnal pirok lisauki. Berpisahan bukan untuk sebuah perpisahan, tetapi perpisahan untuk sebuah kerinduan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.